Salah satu berkembangnya bisnis halal selain karena pertumbuhan masyarakat Indonesia atau masyarakat Muslim di Indonesia ini sangat pesat, juga adanya kesadaran masyarakat dan pentingnya mengonsumsi barang atau produk dan jasa yang berlabel halal. Selain itu, faktor apa saja yang membuat bisnis halal di Indonesia ini meningkat? Pertama-tama yang membuat dia jadi tumbuh pesat itu sendiri adalah karena pasarnya memang tumbuh pesat, ya. Kalau di Indonesia memang sudah mayoritas memang Muslim, ya, jadi memang pasarnya sudah lama memang besar. Tapi faktor lain yang mempengaruhi pangsa pasarnya besar kalau di Indonesia itu juga masalah kesadaran. Ya, jadi kesadaran daripada khususnya dari masyarakat Muslim di Indonesia tentang pentingnya produk halal atau kehalalan dari suatu produk, jasa maupun barang yang mereka konsumsi itu semakin lama makin meningkat. Nah, di dunia sendiri ini pasarnya meningkat juga dari sisi, kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan. Nah, kalau di Indonesia mungkin sekitar 200 juta itu ya masyarakat Muslimnya. Di dunia ini ada sekitar 1,8 miliar ya penduduk Muslim yang dia pertumbuhannya paling cepat ya dibandingkan dengan kelompok yang lain. Jadi kalau masyarakat Muslim dunia itu diperkirakan tumbuhnya sekitar 2,9% per tahun. Nah, sementara kelompok yang lain itu hanya 2,2% per tahun. Jadi artinya dari sisi kuantitas pertumbuhannya meningkat. Nah, lalu dari sisi peluang pasarnya secara value juga itu meningkat ya. Kalau kita lihat secara per tahun itu pertumbuhan daripada value-nya sendiri itu bisa sampai sekitar 2,3 triliun US dollars per tahun. Ya, itu artinya kalau kita bandingkan dengan produk domestik bruto Indonesia itu lebih daripada 2 kalinya pertumbuhannya. Jadi sangat pesat sekali dari sisi kuantitasnya pertumbuhannya dan dari sisi kesadarannya yang makin lama makin meningkat. Nah, itu faktor yang pertama. Nah, faktor yang kedua juga cakupan atau scope daripada bisnis halal yang sudah saya katakan tadi sudah tidak lagi hanya makanan atau minuman ya, tapi sudah banyak sekali sektor yang menjadi cakupan daripada bisnis halal. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi ya dan juga media sosial yang ikut kemudian mengkampanyekan atau mensosialisasikan tentang isu kehalalan suatu produk. Nah, ini yang perkembangannya sangat cepat sekali juga karena pengaruh ini. Dan yang terakhir, nah karena peluangnya begitu besar dan menggiurkan, sekarang bisnis halal ini dilirik juga sampai kepada perusahaan-perusahaan dunia yang multinasional. Sebut saja diantaranya misalkan Nike, Nestle, Unilever itu sudah menggarap masyarakat atau konsumen Muslim ya, sehingga concern mereka kepada juga label halal ya dalam sebagian daripada produk mereka. Yang paling signifikan itu memang paling tidak sebetulnya hampir semua sama ya. Tapi memang pada kenyataannya sih memang dari size pasarnya itu yang tumbuh sangat cepat sekali ya. Dari sisi kuantitas jumlah orangnya, tapi juga dari sisi value atau tingkat pendapatan masyarakat Muslim itu yang semakin lama itu semakin meningkat gitu. Lalu bagaimana posisi Indonesia itu sendiri? Kalau kita secara umum kan kita udah pasti paham loh ya kalau bahwa Indonesia kan negara Muslim yang paling besar di dunia. Ya. Nah, tapi kalau kita melihat dari sisi posisi Indonesia di industri atau bisnis halal ini ternyata tidak sejalan atau tidak lantas nomor satu di dunia juga. Nah, kalau kita lihat sektor-sektor daripada bisnis halal yang tadi saya jelaskan, Indonesia masuk 10 besar top 10 ya di beberapa sektor. Ya, diantaranya di industri keuangan, lalu di industri farmasi dan kosmetik, dan baru-baru ini juga di industri pariwisata, perjalanan. Tapi itu pun baru-baru ini saja tapi kita perkembangannya luar biasa, sudah nomor 1 sekarang kalau di pariwisata ya. Nah, tapi di sebagian daripada sektor bisnis halal yang lain itu kita masih belum masuk 10 besar. Sebut saja misalkan di industri makanan, lalu di industri fashion. Oke, tapi seberapa penting posisi Indonesia dalam bisnis halal itu? Sangat penting karena kalau kita merupakan negara dengan populasi Muslim paling besar di dunia, semestinya kan pasarnya juga paling besar. Nah, akan sangat penting kalau pasar kita yang besar ini dimanfaatkan juga oleh orang Indonesia gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai target pasar, tapi juga pelakunya adalah orang-orang Indonesia gitu ya. Selama ini bisnis halal yang begitu besar ini banyak itu diambil oleh negara yang lain untuk pasar dalam negeri.
Nah ini kalau baru kita berbicara masalah pasar domestik, belum lagi pasar global yang begitu besar, gitu ya. Nah jadi semestinya kalau kita mayoritas adalah negara dengan mayoritas muslim paling besar di dunia. Nah, knowledge tentang kehalalan mestinya kita nomor satu, ya. Dan itu merupakan dalam ekonomi itu merupakan comparative advantage, ya. Jadi kalau kita ingin sekarang kita mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi misalnya ya, yang paling gampang, yang paling realistis bagi kita adalah tentunya mencari sektor-sektor yang kita paling kuat comparative advantage-nya sehingga tidak terlalu susah. Salah satunya adalah bisnis halal ini. Karena itu tadi kita punya knowledge yang nomor satu semestinya gitu ya tentang kehalalan suatu produk. Negara-negara lain ya seperti Jepang, China, Korea dan juga yang lain-lain itu belajar dari kita. Itu banyak sekali yang mempelajari konsep kehalalan itu dari Indonesia. Nah sehingga semestinya di bisnis halal juga kita mestinya nomor satu. Ya kita memanfaatkan itu. Satu untuk potensi domestik tadi, yang kedua juga untuk pasar global. Gitu ya sehingga kita bisa bermain ini untuk mengcapture atau memanfaatkan peluang katakanlah ya sebagai negara dengan wisatawan halal atau pariwisata halal paling besar di dunia gitu ya. Lalu juga kita merupakan pensuplai misalkan produk halal makanan ke berbagai dunia nomor satu gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan belum ya. Sebagai contoh yang gampang saja, misalkan kita selama ini adalah pengirim jamaah haji paling besar ke Saudi Arabia gitu ya. Nah tapi untuk pemenuhan daripada produk-produk makanan halal yang dikonsumsi oleh para jemaah haji bukan dari kita sebagian besar, bahkan itu dimanfaatkan oleh negara-negara lain yang bukan mayoritas muslim, contohnya China, lalu Thailand gitu ya. Jadi negara-negara yang bukan mayoritas muslim pun sudah melihat bahwa ini sebuah peluang bisnis yang sangat sayang sekali kalau Indonesia tidak bisa memanfaatkan itu. Betul sekali. Gitu Jangan ya. sampai justru peluang bisnis ditangkap oleh orang lain Iya, begitu ya. yang knowledge-nya tadi sebetulnya tidak sebagus kita betul, gitu ya. Betul sekali. Oke, baik.